Monster di dalam lemari. Kita pikir itu cuma tahayul, tapi di film Monster Inc., mereka benar-benar ada dan butuh teriakan kita untuk energi. Tapi, pernah nggak kalian mikir, di mana sebenarnya Monstropolis itu berada? Dan kenapa mereka bisa masuk ke kamar anak-anak lewat pintu kayu? Malam ini, kita bakal bongkar teori paling gila yang bakal mengubah cara kalian melihat Boo, Sullivan, dan Mike Wazowski. Apakah mereka benar-benar monster atau sebenarnya mereka adalah evolusi manusia di masa depan yang sangat jauh? 1. Dunia tanpa manusia. Coba perhatikan kota Monstropolis. Mereka punya teknologi maju, pemerintahan, dan krisis energi. Tapi tidak ada satupun manusia di sana. Menurut teori Pixar, Monster Inc. mengambil latar waktu di masa depan yang sangat jauh, setelah manusia meninggalkan bumi, seperti di film Wall-E. Namun, makhluk yang tertinggal di bumi bermutasi akibat radiasi dan polusi, menjadi apa yang kita sebut dengan monster. Mereka mewarisi peradaban manusia, tapi mereka punya satu masalah besar, yakni mereka kekurangan sumber daya energi. 2. Pintu kayu. Kalau manusia sudah punah di masa depan, lalu siapa anak-anak yang mereka takuti? Jawabannya adalah pintu itu bukan sekadar portal lokasi, tetapi mesin waktu. Para monster menemukan cara untuk kembali ke masa lalu, ke zaman di mana manusia masih mendominasi bumi, hanya untuk memanen energi dari teriakan anak-anak. Mereka takut pada manusia bukan karena manusia berbahaya secara fisik, tapi karena mereka takut merusak lini masa sejarah atau terkena penyakit dari masa lalu yang bisa memusnahkan ras monster di masa depan. 3. Identitas asli Boo. Ini adalah bagian yang paling merinding. Kemana Boo pergi setelah filmnya selesai? Banyak yang percaya kalau Boo menjadi terobsesi untuk mencari Sally lagi. Dia belajar tentang keajaiban bentuk kayu dan akhirnya menemukan cara untuk berpindah waktu sendiri. Teori besar menyebutkan bahwa Boo adalah sang penyihir di film Brave. Buktinya, di bengkel kayu sang penyihir di film Brave, ada ukiran gambar Sally di sebilah kayu. Bagaimana mungkin seorang penyihir di zaman kuno tahu bentuk monster dari masa depan kalau dia bukan penjelajah waktu? 4. Ketakutan yang dimanipulasi. Kenapa perusahaan Monster Inc. bilang kalau anak-anak itu beracun? Itu adalah kebohongan besar pemerintah Monstropolis. Mereka ingin para monster tetap takut pada manusia, agar tidak ada yang berani tinggal terlalu lama di masa lalu atau mencoba menjalin hubungan dengan manusia. Jika para monster tahu bahwa manusia itu tidak berbahaya, kontrol energi perusahaan akan hancur. Sally dan Mike adalah pemberontak yang tanpa sengaja membongkar konspirasi terbesar dalam sejarah monster. Jadi, apakah Monster Inc. adalah cerita tentang persahabatan atau sebuah kisah tentang sisa-sisa peradaban yang mencoba bertahan hidup dengan mencuri energi dari masa lalu? Hubungan antara Boo dan sang penyihir di film Brave seolah menjadi kepingan puzzle yang sempurna. Kalau menurut kalian, apakah Boo benar-benar sang penyihir itu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah misteri Pixar lainnya. Sampai jumpa!